Shalom, saya berharap Anda semua tetap bersemangat di tengah situasi yang tidak menentu ini. Sesuai dengan nubuatan di dalam kitab Injil Lukas bahwa akan terjadi di hari-hari terakhir menjelang Tuhan datang, seperti yang kita alami sekarang, yaitu bala sampar yang sedang melanda dunia. Bala ini mengenai semua orang tanpa memandang bulu, entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia beriman atau tidak beriman, tua dan muda, semua dilanda. Hanya kepada kita orang beriman harus tetap tenang dan percaya dan jangan panik, karena Tuhan selalu menyertai kita. Ingat saudara, sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus selalu menjaga jarak, bukan lagi 1 meter, tetapi minimal 1,5 meter antara kita dengan teman-teman kita. Dan daripada Anda menggunakan hand sanitizer, lebih baik Anda mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir selama 20 detik dengan menggunakan sabun biasa. Tidak perlu dengan sabun antiseptik. Kebiasaan untuk selalu menggunakan alkohol untuk mencuci tangan itu bisa membuat kulit kita bukan hanya keriput tetapi juga akan luka, karena alkohol sangat tajam sekali. Dan kebiasaan kita juga untuk selalu memakai masker, melindungi diri kita, melindungi teman-teman kita di tengah umum juga itu sangat baik sekali. Saya berharap masker Anda bisa rendam kembali dengan Dettol atau Anda cuci dengan sabun dan Anda bisa jemur sampai kering. Ada banyak cara untuk Anda bisa mempertahankan masker Anda, walaupun tidak terlalu dianjurkan, tetapi ini cara untuk menghemat masker yang sekarang sangat sukar untuk didapat. Sekali lagi, hati yang tidak panik dan tenang itu akan membuat Anda akan selalu bisa berdoa. Nah, saya akan menyampaikan sebuah renungan daripada kitab Kejadian pasal yang ke-8 tentang seorang yang bernama Nuh, yang diasingkan bersama dengan keluarganya di tengah air bah yang sedang datang melanda dunia pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan dia di lockdown di dalam bahtera selama kurang lebih 200 hari. Berarti itu melebihi hampir saja, lebih dari setengah tahun, hampir saja 1 tahun. Tetapi yang saya baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8, kalau Anda membaca di situ, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Hal membangun mezbah adalah ciri orang yang beribadah kepada Tuhan pada masa itu. Saya percaya di tengah kesusahan yang sedang melanda entah berapa lama, dan bahaya sampar ini bisa saja cepat berlalu atau berlangsung beberapa bulan. Tetapi percayalah, perlindungan Tuhan atas kita akan kita dapatkan. Ada banyak orang yang berpikir bahwa kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita tidak perlu menjagai diri kita. Saya pikir bertindak bijaksana itu adalah tindakan yang perlu Anda lakukan. Saya beri contoh. Sekalipun kita orang yang beriman, tetapi kalau kita tidur malam, maka kita mengunci semua pintu-pintu kita. Kita pergi keluar rumah, pintu-pintu rumah pun kita kunci. Tatkala kita menaiki kendaraan sepeda motor atau mobil, kita menambah kunci ekstra. Kita mengunci pintu. Apa artinya semua itu? Walaupun kita percaya Tuhan melindungi, tetapi kita juga harus ekstra menjaga keselamatan kita. Kita beriman, maka pada waktu kita menyeberang jalan, kita menengok ke kiri dan ke kanan, apakah aman? Orang beriman, di dalam firman Tuhan dikatakan, harus ditambah kebajikan. Jadi kalau orang beriman tidak melakukan kebajikan, jangan-jangan dia tidak beriman. Dan selanjutnya mengatakan tambahkanlah kebajikan dengan pengetahuan. Artinya orang beriman selain menambahkan kebajikan, dia harus menambah pengetahuan. Jangan sampai orang beriman menjadi bodoh.
melakukan tindakan yang akhirnya mencelakakan diri sendiri, mencelakakan orang lain. Marilah menjadi bijak di dalam hidup ini. Saya sudah memberikan ilustrasi, sekalipun saudara orang beriman, pada waktu saudara menyeberang, saudara tetap melihat ke kiri kanan. Kenapa? Saudara meyakinkan diri saudara supaya jangan sampai ada kendaraan menabrak saudara. Sama di tengah situasi keadaan yang sekarang luar biasa, Anda perlu selalu berjaga-jaga untuk berbicara dengan orang lain, menjaga jarak, dan menggunakan masker, terutama kalau saudara sedang di luar rumah. Kalau di dalam rumah saudara sakit, saudara menggunakan masker supaya tidak menulari keluarga saudara. Di dalam Kejadian 6 ayat ke-9 dicatat di situ bahwa Nuh dikatakan adalah orang benar. Nuh diselamatkan karena dia orang benar. Saya dan saudara diselamatkan karena kita juga adalah orang benar. Dan kebenaran yang ada dalam diri kita bukan karena kita melakukan kebaikan, tetapi karena kita dibenarkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Yakinlah akan hal itu, bahwa Anda dan saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua dicatat di situ, Nuh hidupnya tidak bercela. Sekalipun kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, tidak serta-merta kita bebas melakukan dosa. Lihat hidup Nuh yang selalu menjaga hidupnya supaya tidak bercela. Jadi jangan dengan cara yang sengaja Anda melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, yang membuat daya tahan tubuh Anda menjadi lemah. Dan yang terakhir, yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Pada masa-masa yang seperti ini, tingkatkanlah hubungan Anda dengan Tuhan. Lockdown diri Anda. Asingkan diri Anda dari semua berita-berita miring yang akan membuat iman Anda menjadi lemah. Tapi dengarkan firman Tuhan, dengarkan puji-pujian rohani, beribadalah bersama dengan keluarga Anda setiap hari. Lewati masa-masa yang susah ini bersama dengan Tuhan. Doa saya menyertai saudara, tetap teguh, tetap tenang, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saya akan terus mengajak saudara untuk mengikuti program daripada GKB 3C yang akan ditayangkan melalui YouTube dan akan dikirimkan melalui WhatsApp Anda pribadi masing-masing. Yang belum mendapatkan, Anda boleh bertanya kepada gembala gro Anda ataupun kepada gembala satelit Anda. Nah, saudara, untuk persiapan pada hari Minggu YouTube ataupun di dalam Instagram secara live streaming, saya berharap seperti layaknya Anda mau beribadah pada hari Minggu. Jadi jangan sembarangan, siapkan diri Anda, berpakaian yang baik, duduk yang baik, cari tempat duduk untuk Anda bisa menonton sekeluarga dan Anda bisa mengikuti ibadah. Jadi jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil makan, tapi seperti layaknya orang beribadah. Kita akan menikmati live streaming yang tidak akan sampai selama 1 jam. Tuhan memberkati sekalian. Amin.